selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini tanggal 30 September 2020. Pembelajaran kita yaitu masuk pada buku tematik 2B subtema 4 pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak dipersiapkan dulu ya buku tematik 2B-nya dan alat tulisnya. Nah, setelah sudah disiapkan, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini pada buku tematik halaman 131. Dibuka ya anak-anak bukunya halaman 131. Nah, setelah sudah dibuka, sekarang anak-anak mendengarkan ibu guru membacakan ceritanya ya. Disimak ya anak-anak semuanya. Berwisata di tepi sawah. Berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Kita dapat berwisata ke tempat di sekitar kita. Sebagai contoh, di tepian sawah. Kita dapat bertamasya di pematang sawah. Kita menikmati makan siang sambil melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat memperhatikan petani di sawah. Di sawah, petani bekerja keras. Sebelum menanam padi, petani membajak sawah terlebih dahulu. Setelah ditanami padi, petani rajin mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan sawah. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan dan menyimak ibu guru membacakan ceritanya, sekarang kita jawab bersama-sama soal yang ada di bawah ya. Oke, anak-anak, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Ayo, di mana kita dapat menjumpai sawah ya? Iya benar, di kampung atau di pedesaan. Ditulis ya, di kampung atau di pedesaan. Nomor 2. Apa saja suara yang dapat kita lihat di sawah? Nah, kira-kira di sawah ada suara apa-apa saja ya, anak-anak? Iya, ada suara burung, ada suara kodok, dan juga ada suara hewan-hewan yang lain, hewan-hewan yang ada di sawah. Jadi tadi ada suara burung, ada suara kodok, dan hewan-hewan yang hidup di sawah. Selanjutnya, apa saja usaha petani untuk menanam padi? Nah, tadi di cerita di atas sudah ada ya, apa-apa saja yang harus dilakukan para petani untuk menanam padi. Nah, jadi yang harus dilakukan petani yaitu sebelum menanam padi, petani membajak sawah. Setelah itu ditanami padi dan petani rajin untuk mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Nah, jadi usaha petani untuk menanam padi yaitu sebelum menanam padi,
petani membajak sawah terlebih dahulu. Kemudian petani rajin mengairi sawahnya. Nah, setelah itu tanaman padi juga diberi pupuk agar tumbuh subur. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu nomor 4. Apa kegunaan orang-orangan di sawah? Nah, kegunaan orang-orangan di sawah yaitu untuk mengusir burung-burung. Jadi kegunaan orang-orangan di sawah yaitu untuk mengusir burung-burung agar burung-burungnya tidak memakan padinya. Begitu ya anak-anak. Kalau sudah, kita lanjut ya. Halaman berikutnya yaitu 132. Ayo mengamati. Saat di sawah, perhatikanlah benda-benda yang dipakai petani. Nah, di sebelah kanan ada gambar petani ya. Petani yang sedang mengolah dan menanam padi. Nah, bagian pertama, lingkari benda-benda yang dipakai petani untuk menanam padi. Kira-kira benda-benda apa saja ya? Anak-anak, yang dipakai petani untuk menanam padi. Nah, yang pertama yaitu cangkul. Terus kemudian benih padi. Dilingkari, kemudian pupuk. Dilingkarin, kemudian bajak sawah untuk menggemburkan tanah. Lalu orang-orangan sawah. Oke, itu ya, jadi alat benda-benda yang dipakai petani untuk menanam padi. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Amati benda-benda yang dipakai petani di atas. Nah, kita amati ya, apa-apa saja benda-benda yang digunakan petani pada gambar yang di atas. Yang pertama yaitu cangkul. Nama benda cangkul. Kegunaan cangkul. Nah, kira-kira apa ya kegunaan cangkul, anak-anak? Ya, kegunaan cangkul untuk menggali atau meratahkan tanah. Oke, kemudian ciri-ciri bendanya. Ciri-ciri cangkul yaitu bentuknya panjang dan permukaannya halus. Bentuknya panjang dan permukaannya halus. Kemudian wujud benda yaitu cangkul, wujudnya yaitu padat. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nama benda benih padi. Kegunaannya yaitu untuk ditanam supaya menjadi padi. Nah, ciri-ciri benda bentuknya kecil. Ciri-ciri benih padi bentuknya kecil. Wujud benda yaitu padat. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga, ditulis ya anak-anak semuanya, yaitu pupuk. Kegunaan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Ciri-ciri benda memiliki warna kehitaman. Wujud benda, wujud pupuk yaitu padat. Nah, kita lanjut yang nomor 4, ada nama benda yaitu orang-orangan sawah. Kegunaan orangan sawah yaitu sudah kita bahas tadi. Ya, kegunaannya untuk mengusir burung-burung. Ciri-ciri bendanya yaitu tidak beraturan. Wujud benda
padat. Oke, sudah ditulis. Kemudian yang terakhir nomor 5, bajak atau bajak sawah. Kegunaan dari alat bajak yaitu untuk menggemburkan tanah. Kegunaannya yaitu untuk menggemburkan tanah. Menggemburkan itu sama juga dengan artinya menghancurkan tanah agar tanahnya tidak padat. Sehingga nanti setelah tanahnya sudah digemburkan, baru bisa ditanami oleh benih padi. Kalau tanahnya padat tidak bisa ya anak-anak. Setelah digemburkan atau dihancurkan, lalu benih padi bisa ditanam. Ciri-ciri benda bajak, bendanya berukuran besar dan tidak beraturan. Ciri-cirinya benda berukuran besar dan tidak beraturan. Wujud benda, untuk wujudnya yaitu padat. Oke, sudah ditulis semua ya anak-anak. Nah, setelah sudah selesai ditulis, silahkan kalian lanjut mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di Google Classroom. Oke ya anak-anak, semoga sampai di sini kalian semuanya sudah mengerti. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah tadi kalian mempelajari bermain di sawah, nah kini kita akan mempelajari hal yang lain, yaitu apa saja yang terdapat di sawah. Nah kalian bisa lihat di sawah biasanya akan ada sungai. Dekat sawah itu biasanya ada sungai. Nah di dalam sungai itu ada berbagai macam makhluk hidup. Nah yang paling banyak kalian jumpai dalam sungai itu apa anak-anak? Ya, paling banyak kalian jumpai adalah ikan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat keterampilan dari kertas origami. Yaitu kita akan membuat lukisan origami dari kertas origami dengan membentuk bentuk ikan. Nah, Bapak akan berikan videonya, kalian boleh simak sambil kalian membuatnya dari kertas origami. Selamat menyaksikan. Nanti setelah kalian membuat ikan, kalian tempel pada buku gambar atau kertas kalian. Setelah itu kalian hias bebas. Kalian hias, kalian gambar, kemudian kalian warnai agar kelihatan nyata bahwa ikan tersebut berada dalam sebuah sungai atau dalam sebuah laut. Nah, selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan.
Oke anak-anak, setelah kalian tadi membuat ikan dari kertas origami dan sudah menghiasnya sehingga nampak sebagai ikan di sungai, maka kita lanjut belajar kita, yaitu ayo berlatih. Kita akan mengerjakan soal-soal cerita matematika tentang pembagian. Nah, kalian juga bisa menyimak di buku kalian halaman 135 dari buku tematik 2B halaman 135 bagian bawah. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah seperti contoh berikut ini. Nah, sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Nah, bila soal cerita, kalian harus menjawabnya dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, di situ diketahui 16 ikan kertas dibuat oleh 4 murid. Ditanyanya, berapa ikan dibuat oleh setiap murid? Maka jawabnya, baik, kita akan melihat ilustrasi dari gambar ikan yang akan Bapak buat. Oke, nah di sini ada gambar 16 ikan kertas. Nah, setiap ikan kertas, setiap murid akan membuat 4. Berapa ikan yang dibuat oleh setiap murid? Nah, setiap murid membuat 4, maka kita kelompokkan menjadi 4-4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 16 ikan tersebut kita bagi 4. Maka hasilnya adalah kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Maka 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Nah, demikian penjelasan dari Pak Guru. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakannya dari buku kalian halaman 135 paling bawah dan halaman 136. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kalian. Oke anak-anak, setelah kalian tadi belajar pembagian, soal cerita pembagian, nah sekarang kita akan bersama-sama menyimak cerita. Oke, sambil mendiskusikan apa isi cerita tersebut. Kalian bisa simak di halaman 136 buku tematik 2B kalian, ayo diskusi. Dalam perjalanan pulang, ayah mengemudi mobil. Ibu duduk di samping ayah dan Ino serta Arin duduk di belakang. Ibu menceritakan sebuah dongeng. Dongeng itu tentang ayam, kera, dan kepiting. Oke, marilah anak-anak kita simak ceritanya bersama-sama. Ayam, kera, dan kepiting. Ayam, kepiting, dan kera bersahabat. Namun, kera memiliki sifat sombong. Kera merasa yang paling hebat. Tidak jarang kera berbuat jahat terhadap temannya. Ayam dan kepiting merasa kesal. Mereka ingin kera menjadi teman yang baik. Suatu ketika, ayam, kepiting, dan kera pergi berlayar. Ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Akhirnya perahu pun dengan cepat tenggelam. Ayam lalu terbang dan kepiting berenang. Sayang, kera tidak dapat berenang. Ia berteriak meminta pertolongan. Ayam dan kepiting merasa iba. Ayam lalu menarik kera dengan tali. Kepiting mendorong kera menuju pantai. Akhirnya kera selamat. Sesampainya di pantai, kera ucapkan terima kasih. Kera berjanji tidak akan sombong lagi. Ya anak-anak, mari kita diskusikan apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Sikap terpuji apa yang ditunjukkan ayam dan kepiting? Ayo, siapa yang bisa?
Ya, sikap terpuji yang ditunjukkan ayam dan kepiting. Oke anak-anak, kalian boleh sambil menuliskan dalam buku kalian. Sikap terpuji yang ditunjukkan ayam dan kepiting adalah menolong kera ketika kera hampir tenggelam karena tidak dapat berenang ketika perahu mereka bocor. Ayam dan kepiting menarik kera. Ayam menarik kera dengan tali, lalu kepiting mendorong kera menuju pantai sehingga kera selamat. Itu sikap terpuji yang ditunjukkan ayam dan kepiting. Bagaimana menurutmu sikap kera setelah ditolong? Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, sikap kera setelah ditolong adalah dia berterima kasih. Kera mengucapkan terima kasih kepada ayam dan kepiting, dan kera berjanji tidak akan sombong lagi. Nah, sekarang coba kalian ceritakan kembali dongeng ayam, kera, dan kepiting menurut bahasa kalian masing-masing. Ya, kalian ceritakan dalam buku kalian, singkat saja cerita ayam, kera, dan kepiting. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi besok. Oke, dadah anak-anak.